Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih merasakan kenikmatan yang begitu besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang muslim haruslah bersyukur, memperbanyak syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidaklah dapat kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Dan apabila engkau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan tambah. Dan apabila engkau kufuri atas nikmatku, maka ingat azabku sangatlah pedih. Ayat ini sangat jelas untuk kita pahami bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus mensyukurinya, baik itu nikmat sedikit ataupun banyak, tetaplah kita harus memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan untuk kita ikuti jejak langkah beliau agar nanti kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Barang siapa yang senantiasa memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah di hari kelak nanti akan dirindukan dan akan dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya bersama-sama ke dalam jannatullah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku sekalian yang seiman dan seakidah, mungkin kita belum merasa atau mungkin kita merasa diri kita bahwa apakah kita ini sudah menjadi umat yang telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimanakah cara untuk bisa menjadi umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala? Umat yang dikatakan dengan umat terbaik adalah bukan karena naik ke Mekah setahun 2 kali. Umat yang dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya lantang menyampaikan khutbah. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran, tapi yang manakah dikatakan dengan umat yang terbaik? Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, apabila kau sanggup mengajak orang untuk perbuatan baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kau sanggup melarang perbuatan kemungkaran. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'akum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka robalah dengan tanganmu, robalah dengan kekuasaanmu, robalah dengan jabatanmu. Orang yang paling rugi di dunia adalah orang-orang yang pernah menerima jabatan, orang-orang yang pernah menerima kekuasaan tetapi tidak dipergunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ataupun itu jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi umat yang terbaik. Membaca Quran baik, tapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Puasa baik, tapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Anak SD pun bisa berpuasa. Puasa, baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi ada satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Apakah itu? Yaitu mengeluarkan perda syariah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan,
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Para legislatif, orang yang menerima jabatan kekuasaan eksekutif, yudikatif, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan jabatan bukan untuk dihormati atau bukan untuk dilayani, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan tersebut sebagai cara atau jalan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita atau memberikan kita sebuah kekuasaan atau jabatan, maka pergunakanlah itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf karena itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dan jika ada kesempurnaan atau jika ada kebaikan-kebaikan yang disampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanyalah miliknya semata. Akhirul kalam minallahi musta'alan alaihi wastiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.